Tapi kalau mau merdeka belajar seperti apa contohnya, sana pergi aja menurut Islam. Saya sering menyampaikan gitu ke mahasiswa saya S1, S2, S3. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Rukiati ini. Lama udah nggak jumpa. Ya. Iya, Bu Rukiati. Ya, udah lama banget nggak lewat situ. Lewat Nurul Islam saya cuma lewat aja. Oh gitu Bu. Oke, jadi teman-teman semuanya, pagi hari ini kita akan ngobrol bersama. Jadi program kita ngopi ini Bu. Jadi ngobrol inspirasi. Ya, jadi kita pengen obrolan ringan yang berkaitan dengan seputar pendidikan terutama ya. Apalagi kemarin barusan Hari Guru ini Bu. Jadi kita coba mengulik dan yang kita pengen yang namanya kan ngobrol inspirasi, kita pengen apa ya, mencari sudut pandang atau hal lain terkait dengan dunia pendidikan begitu, yang dengan sudut pandang yang lain itu bisa jadi itu atau selama ini banyak orang yang belum memandang dari sudut pandang itu, dan itu bisa jadi inspirasi bagi kita. Nah terutama dalam hal ini tuh yang paling unik itu menurut kita itu ngobrol-ngobrol bareng itu ada dulu penelitiannya Bu Rukiati ya Bu Dr. Rukiati ini. Dan kebetulan Bu Dr. Rukiati ini dokter yang ke-150 ya Bu. Saya masih ingat ya Mbak. Iya. Di UNY begitu. Nah, baiklah. Saya bacakan dulu CV-nya ini Bu. Saya nemukan CV-nya Bu Rukiati. Bu Rukiati ini Dr. Rukiati Master Home. Beliau keahliannya di epistemologi dan logika pendidikan, filsafat pendidikan, etika pendidikan, pendidikan Pancasila, ilmu pendidikan, pendidikan moral, kapita, seleksa, pemikiran, tokoh pendidikan. Itu buku. Oh, bukunya ya? Oh ya. Oke, jadi kurang lebih Bu Rukiati ini mungkin ke filosofinya begitu ya Bu. Sehingga kemudian dulu waktu disertasi meneliti di Nurul Islam itu, Ibu Rukiati ini tuh ingin memotret, meneliti terkait dengan pendidikan nilai holistik ya Bu, untuk membangun karakter anak di SD Alam. Nah, saya masih ingat dulu itu, mungkin Ibu cerita dulu aja lah, mungkin latar belakang kenapa Ibu memilih topik itu, dan kok kebetulan kenapa Nurul Islam begitu yang dipilih mungkin Ibu. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan ustazah siapa yang satunya ini? Nisa ya. Nisa ya. Jadi begini, waktu itu kan saya sedang S3 ya, dan saya mendapat kabar ada fenomena menarik pendidikan waktu itu, bahwa sekarang ini di Indonesia ada sekolah alam gitu ya. Kemudian sekolah alam, saya tertarik ingin meneliti itu. Terus saya karena waktu itu profesor saya mengatakan itu bagus gitu, artinya untuk pendidikan dasar itu sekarang banyak diminati karena konsepnya itu bagus itu. Waktu itu kan Bapak Lendonopo itu yang di Jawa Barat ya, di Depok apa itu. Nah, terus itu saya kan diberitahu juga, terus saya sempat kontak Bapak Lendonopo itu. Terus saya lihat-lihat di internet, loh kok ada sekolah alam di Jogja gitu. Oh gitu ya. Terus namanya kok sekolah dasar Islam terpadu sekolah dasar alam Islam terpadu gitu ya. Nah, terus
Nah, daripada saya harus ke Jawa Barat waktu itu ya, terus saya wah saya saja ini malah lebih lebihan menurut saya lebih baru lagi karena ada nyata-nyata di situ disebutkan Islam gitu ya, Islam Nurul Islamnya itu. Terus saya jalan-jalan, saya lihat di Google terus mana ya wilayah ini letak geografisnya, terus oh ternyata cuma dekat gitu kan. Terus saya datang ke sana waktu itu ya diterima sama Ustadz Hamdan ya. Hamdan ya. Dan ya kemudian ada ustazah beberapa orang termasuk admin di situ, lalu ustazah Lisa ya, masih Lisa. iya, Oh Lisa masih. Lisa masih di sana. Sudah sudah resign. Oh sudah resign. Yeah. Saya lihat-lihat, saya mengamati toh, wah ini bagus sekali menurut saya, ini sekolah yang bagus sekali gitu ya, sangat-sangat ideal menurut saya. Halamannya luas, ada pokoknya ada sarana-sarana untuk anak itu beraktivitas yang betul-betul sesuai dengan pendidikan yang menurut saya bukannya cuma religius ya, tapi humanis gitu ya, yang memberi kebebasan anak itu untuk berkreasi ya, tapi dengan fasilitasi gitu ya, dengan pembimbingan, tidak dibiarkan gitu maksudnya. Nah itu kemudian saya tertarik untuk meneliti itu, kemudian saya minta izin karena pada waktu itu saya minta izin pada Ustadz Hamdan, karena kalau saya meneliti di sini, saya katakan pertama saya tentu saja mengamati dulu sebagai pra penelitian, kemudian saya akan sampaikan kepada pembimbing saya. Waktu itu kan baru awal jadi belum ada promotor ya. Nah kemudian saya sampaikan waktu itu di kelas waktu seminar pra proposal, dan ternyata diterima oleh itu menarik dipandang sebagai suatu yang baru kan ya. Dan kemudian saya meneruskan langsung pada berapa semester berikutnya saya langsung penelitian, dan saya menyaksikan ya memang betul-betul hebat. Saya mengatakan, menurut saya sekolah di Jogja itu banyak sih yang bagus-bagus, itu banyak sekali, tetapi yang betul-betul ini concern pada bagaimana memfasilitasi anak itu betul-betul memahami alam bukan hanya alam dunia ya, tapi juga alam dalam pengertian yang akan dilalui manusia, kemudian tapi ada hubungannya dengan yang transendental ya, minallah, itu adalah di SDIT Nurul Islam menurut saya seperti itu. Maka kemudian fokus meneliti dari 1 sampai hampir 1 tahun saya meneliti waktu itu. Iya betul. Dan semester berikutnya, loh kok belum selesai menelitinya? Ya memang belum, karena kan kita memang untuk apa ya, untuk validasi data itu kan memerlukan waktu yang lama. Walaupun kayaknya cuma di 1 SD ya, tapi kan saya narasumbernya itu banyak gitu ya, artinya yang harus saya datangi itu kan ke rumah-rumah itu banyak, dari siswa, dari alumni, dari orang tuanya gitu ya, terus sekolah itu. Jadi saya memburu ke sekolah-sekolah itu mencari, dan itu semuanya saya memperoleh data, semuanya positif, nggak ada satupun yang menyatakan itu sekolahnya ada begini-begini, ada kejadian, nggak ada. Tetapi waktu di sana, waktu penelitian, memang ada siswa itu yang mengatakan, Ustadz itu galak loh. Saya juga sering panggil Ustazah. Ustadz yang itu galak loh, siapa? Adalah itu ditunjukkan, tapi saya nggak sebutkan di disertasi, saya nggak sebutkan memang. Tapi maksudnya galak itu masih dapat diterima, tapi cuma ada ucapan yang menurut anak-anak itu ya itu galak gitu. Tapi dari sisi lainnya semua bagus. Sesuatu yang baru yang tidak sama dengan yang praktek-praktek yang ada di sekolah selama ini. Itu mungkin sehingga saya tertarik gitu.
Itu Nah, yang sebagai latar belakangnya kan ada. oh ya ya. Oh gitu ya, Bu. Jadi startingnya memang dari konsep sekolah alam begitu ya, Bu. Ya, saya tertarik awalnya di Oh, situ. oke. Gini, Bu. Jadi kan kalau nulis karena memang yang jadi kental itu karena karakter itu jadi kadang eh, di apa ya, Bu? Dibenturkan. Bahasanya apa ya? Yang lebih halus dikontradiksikan. Jadi karena seakan-akan kalau karakter yang dijadi perhatikan itu akademik kurang begitu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu selama dari hasil penelitian itu bagaimana Bu itu prakteknya? Itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibenturkan. Enggak, tidak pas untuk dibenturkan kan tujuan pendidikan itu adalah dua saja sebenarnya, yaitu ya membangun atau membentuk karakter peserta didik supaya menjadi orang yang baik, dan bisa menjadi orang yang soleh, berbudi pekerti luhur, ya, berbakti pada orang tua dan sebagainya itu nanti. Tapi intinya kan menjadi orang yang baik, pribadi soleh, soleha. Kemudian yang itu sama sebenarnya sedunia universal itu ya. Yang kedua adalah di sekolah ya, di sekolah saya menjadikan orang itu adalah orang yang mempunyai ilmu ya, orang yang mempunyai apa ya, smart lah, good and smart itu secara umum seperti itu. Di dunia banyak tokoh-tokoh pendidikan semuanya seperti itu. Bahkan sejak zaman Yunani kuno itu Aristoteles sudah mengatakan seperti itu. Jadi pendidikan itu ya untuk mendidik supaya orang itu menjadi orang yang apa? Yang baik sekaligus pintar sekaligus baik. Tidak salah satu. Kalau salah satu bahaya. Salah satu bahaya. Misalnya cuma karakter saja itu ya, tapi nggak ada ilmunya kan susah juga. Kalau fokusnya, tetapi kalau karakter di situ maksudnya di situ adalah juga karakter sebagaimana orang senang mencari ilmu itu benar. Jadi betul, tapi bagaimana supaya mempunyai karakter sebagai orang yang senang pada ilmu gitu ya, senang meningkatkan diri, itu kan nanti harus diberi ilmunya, gitu. Harus diberi jalan-jalan untuk memperoleh ilmu itu gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan, itu menurut saya tidak bisa dipertentangkan gitu ya. Jadi menjadi orang baik sekaligus pintar itu baru unggul. Kalau hanya salah satunya Nah, tidak tepat, tidak tercapai tujuan pendidikan. Coba saja dilihat di rumusan tujuan pendidikan di Indonesia itu di pasal 3 itu kan, untuk mendidik untuk mengembangkan beriman bertakwa, ya kan, berakhlak mulia, berilmu, ya kan, berilmu terus apalagi sehat, cakap, tanggung jawab Pak dalam masyarakat yang demokratis. Jadi kan berarti di situ ada tentang karakter malah banyak sekali ya, tapi jangan lupa ada ilmu, ada kecakapan, dan itu harus ada dalam diri setiap manusia. Kalau tidak ya nanti dia tidak bisa hidup menjadi dewasa mandiri, kan nggak tercapai kalau tidak diolah itu semua itu potensi. Saya seperti itu. Zanesia juga boleh nimbrung lah kita ngobrol nih. Nah, gini Bu, jadi kadang gini Bu, yang kita rasakan juga ini kami juga apa namanya coba selama ini menapai proses di pendidikan di Nurul Islam ya. Jadi kadang karena mungkin ya bisa jadikan akademik itu penilaiannya itu lebih apa, lebih konkret, kelihatan ada angkanya begitu kan. Kemudian sehingga orang mengukur itu jelas. Nah, kadang karakter itu apa ya Bu, jadi agak orang rumit untuk mengukur begitu kan, sehingga kadang saya merasakan ya orang lebih cenderung untuk tidak mau repot sehingga ya yang lebih memilih mengukur ke akademik begitu. Nah, kalau menurut itu bagaimana Bu itu selama ini proses jadinya? Kalau kita kembali ke konsep Islam, justru yang rohaniah dulu. Jadi bukan yang material itu. Tapi kalau material memang mudah diukur. Ya. Memberikan apa itu yang pada tampak oleh indera, yang bisa diukur-ukur itu biasanya yang tampak oleh indera. Kan sungguhnya adalah aktivitas spiritual, kerohanian. Nggak bisa diukur. Bisa diukur.
Mengukurnya itu nanti kalau berhasil atau tidak itu nanti kalau sudah selesai, gitu ya. Maka pendidikan itu kan perlu waktu yang panjang, perubahan generasi. Ya. Untuk mencapai generasi yang berkualitas itu memerlukan waktu lama. Gitu. Nah, memerlukan waktu lama itu kan tidak bisa segera dilihat. Oleh karena itu, maka ketika saya penelitian itu, saya kan melacak ke alumni. Walaupun alumni saat itu belum ada yang lulus kuliah ya, tapi kan sudah saya bisa dapat melihat bagaimana sebenarnya karakternya, gitu ya, bagaimana apa yang masih masih ada di dalam diri peserta didik yang sudah lulus itu, alumni itu, ketika dia sudah tidak lagi sekolah di Nuris itu, dan itu sekali pada satu subjek lagi, dan ketika divalidasi rumahnya beda-beda, harinya beda, dan ada yang nggak kenal juga karena beda angkatan kan, ya ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada yang sudah kuliah, itu kan beda angkatan, tapi jawabannya sama, dan saya lihat juga dari orang tuanya juga sama, bahwa anaknya itu menjadi lebih mandiri, percaya diri, tapi juga tidak melupakan hal-hal ilahiyah gitu, pecinta alam gitu ya, yang di ini dekat Ring Road itu bahkan dia menjadi ketua pecinta alam gitu ketika di Universitas Brawijaya kan, itu baru tampak setelah beberapa waktu. Kalau langsung itu yang kita nggak tahu, belum. Karena pendidikan nilai, pendidikan itu lama, memang lama. Nah, tapi kalau orang mau cepat itu dia sebenarnya belum memahami sesungguhnya pendidikan itu seperti apa. Kalau hanya dari sisi yang tadi kuantitatif itu tes mudah karena dikasih soal yang ngerjakan ya, secara kognitif mudah. Tapi kan pendidikan bukan cuma kognitif. Kognitif itu penting sebagai awal ya, tetapi kan kognitif itu harus ada afektif, harus ada psikomotorik, ya, harus ada perilaku. Psikomotorik terkait keterampilannya, tapi nanti pada tindakan dan perilaku. Jadi kalau tidak sampai perilaku hanya pada kognitifnya 10, tapi perilakunya tidak mencerminkan kognitif, ya kan sama saja bohong itu namanya. Artinya belum tercapai pendidikan. Untuk mencapai itu tidak cukup hanya di berapa tahun gitu, nggak bisa, karena untuk seseorang anak manusia itu menjadi dewasa, menjadi mandiri, menjadi sesuai dengan tujuan pendidikan tadi yang saya sebutkan itu kan memerlukan tangan-tangan banyak orang, pendidik ya, pendidik. Loh, di SD seperti ini, nanti lanjutannya di SMP apa, di SMA kuliah seperti apa, itu kan semuanya harus saling terkait, maka pendidikan itu kan tidak terputus sebenarnya, kan satu kesatuan yang apa ya, secara kronosistem itu ya berkelanjutan gitu. Bahkan mungkin bisa sampai sepanjang hayat kan sekarang ada kita digalakkan untuk pendidikan sepanjang hayat. Jadi sampai kapan ya? Sampai dia menutup mata. Tapi minimal sampai dia itu dewasa tadi ya, mempunyai pemikiran yang matang ya, pemikiran bertanggung jawab, kemudian mempunyai kemandirian dalam hidup, itu sebagai tujuan antaranya menuju pada kedewasaan. Ujungnya kan kedewasaan. Tapi setelah itu dan bisa saja memperoleh pendidikan lagi dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, yang mungkin dulu waktu diperoleh karena berbagai apa ya sehingga dia mengembangkan diri lagi dengan berguru lagi kepada orang lain. Nah, itu yang hayat sebenarnya. Dan kalau itu harus dinilai dengan yang tadi angka-angka gitu kan tidak bisa. Ya karena mungkin dia kurang memahami bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah suatu proses yang sifatnya mengolah rasa, mengolah pikir, mengolah rasa, mengolah karsa gitu. Jadi tampak nanti dalam perilakunya. Mungkin begitu. Oke, luar biasa Bu. Oke. Nah, gini Bu, jadi mungkin
Bu Rukiati sewaktu penelitian juga menemukan ya. Jadi karena gini, karena kami dulu tuh waktu jadi guru awal kan di apa istilahnya dilatih, di-train sama dalam hal ini yayasan yang memang mengkonsep Nurul Islam begitu kan ya. Itu tuh bahwa proses pembelajarannya itu adalah yang sering yang di kepala saya itu adalah belajar sambil mengalami. Jadi Ya, makanya kemudian dan kita juga merasakan selama ini tuh kalau kita itu menerangkan sebuah konsep apalagi yang tadi Ibu sampaikan tentang sesuatu yang abstrak itu kadang anak ya bagi yang punya kecerdasan yang tinggi itu cepat menangkap tapi mungkin yang rata-rata mungkin bawah itu agak sulit nah sehingga kita itu agak nyeleneh Bu jadi mungkin Ibu pernah menemukan beberapa kegiatan yang agak nyeleneh misalnya kayak dulu waktu kita mau menerangkan tentang apa namanya dulu apa ya alam kubur itu loh Bu jadi kita ya, sampai ya. anak-anak Itu dipocong dan anak-anak sebagainya dibawa ke ini seolah-olah meninggal itu ya, mati. ya itu Ya. terus menyampaikan apa merasakan ibu hamil sehingga kemudian gendong. Nah, kayak gitu gimana sih sebenarnya kalau di apa ya di kacamata apa namanya di metodologi pendidikan itu apakah nyalahi atau bagaimana Bu? Ya. Jadi memang ada itu kan simulasi ya. Salah satu metode di dalam pendidikan itu ada simulasi. Jadi ya seolah-olah gitu ya berperan seperti itu. Jadi ada simulasinya. Memang waktu itu saya sampaikan dan menurut Nuh Muhajir waktu itu promotor saya mengatakan itu nanti nakut-nakutin anak gitu ya. Jadi ada kesan ya, kan di alam enggak kita nggak tahu katanya gitu. Nah itu menurut profesor saya waktu itu ya Prof Nung almarhum tapi yang lainnya positif artinya itu sebenarnya untuk memberikan gambaran bahwa setelah alam dunia ini kita akan mengalami apa yang disebut sebagai alam barzah itu kan alam kubur gitu. Nah, alam kubur itu seperti apa? Nah, itu mungkin yang Prof Nung waktu itu tidak setuju karena kita sebenarnya tidak tahu gitu. Nah, tapi bahwa untuk anak itu ini loh nanti setelah kamu itu nggak ada, setelah meninggal dunia kamu akan disolatkan ya, dimandikan, disolatkan, kemudian dikafankan, kemudian dikuburkan. Dikuburnya ini seperti ini gitu. Nah, itu menurut saya itu pembelajaran yang bagus ya. Ya, kita ingat ya di dalam Al-Qur'an itu kan ada surat Luqman itu ya. Nah, menurut cerita hikayat Luqman itu kan selalu membawa anaknya ke itu ya, berziar apa ke tempat orang meninggal gitu ya. Untuk untuk menunjukkan bahwa nih kamu besok akan mati gitu ya. Bahwa nanti akan dikubur itu. Itu menurut saya kok bagus untuk menyadarkan bahwa hidup itu nanti pasti akan berakhir gitu. Walaupun untuk anak-anak mungkin tidak begitu ya. Ya karena dunianya masih beda ya, dunianya anak kan masih beda. Tapi sebagai pengenalan enggak apa-apa. Kalau untuk metodenya learning by doing itu memang harusnya seperti itu, apalagi untuk SD ya. SD itu kan kalau menurut Piaget kan memang tahap berpikirnya kan masih operasional konkret. Jadi apa-apa kan harus konkret, ya kan? Jadi kalau nggak konkret ya nggak bisa nangkap. Karena apa? Secara konsep belum bisa memahami ya hal-hal yang sifatnya abstrak. Nanti kalau sudah kelas 6 sudah lumayan itu sudah masuk ya, masuk secara abstrak. Tapi kan kalau misalnya kelas 1, kelas 2 itu harus konkret-konkret. Makanya terus ada pendidikan yang baik itu kan learning by doing itu kata John Dewey, tokoh pendidikan Amerika itu yang bukunya menjadi buku induk ya, semua tokoh pendidikan mengerti itu. Nah, itu kan bagus sekali menurut saya. Dan dengan mengalami itu kan orang jadi tahu kognitifnya, ya kan? Terus merasakan, ya kan merasakan bagaimana rasanya gitu kan. Nah, ada feelingnya di situ. Jadi ada knowing, ada feeling, kemudian sekaligus dia melaksanakan ada action. Jadi kalau ada head itu kan ada heart, hand itu kan jadi tindakan itu kan satu yang sifatnya holistik dan dalam diri manusia kan seperti itu. Kan kalau kita cuma mikir aja misalnya nggak ada unsur rasa kan ya belum sampai gitu ya. Mengiyakan itu kan unsur rasa. Tapi kalau baru kognitif berpikir itu kan
baru pikirannya yang bekerja. Kalau sudah sampai, oh iya ya benar, oh iya saya setuju, oh iya saya menerima, itu kan unsur rasa. Saya menerima dan saya akan melaksanakan, itu kan unsur rasa. Tetapi nanti kalau ketika dia melaksanakan, itu berarti unsur yang sifatnya sudah ke tingkah laku, yang di action itu, jadi ada tindakan. Nah, kalau pendidikan itu sampai ke tindakan, itu nanti lebih membekas, kan? Karena dia melaksanakan 3 itu tadi, ada 3H, kan? Ada head, ada heart, sama hand. Gitu. Jadi itu akan bekas lama. Tapi kalau cuma 1 itu hilang, gitu ya. Jadi kalau aku mendengar ya sudah aku lupa kan gitu. Tapi kalau melaksanakan, oh dia sepanjang hayat akan ingat. Oh iya dulu saya waktu SD misalnya saya dulu itu mencangkok misalnya, kan ada itu saya melihat ada ujian mencangkok itu kan. Iya. Kan dia akan bisa terus mencangkok sampai kapanpun ya kan, terus itu dan akan bisa terus. Nah, itu menurut saya bagus. Kalau bisa semua pendidikan memang harus seperti itu kalau bisa. Tapi biasanya kita kekurangan waktu. Guru-guru biasanya sering kekurangan waktu, sering diburu-buru oleh kurikulum. Biasanya kan kurikulumnya terlalu padat ya. Ya kan, maunya kan anak-anak itu mau bisa ini, bisa itu, bisa macam-macam gitu. Itu sehingga guru-guru merasa, wah saya kan harus menyelesaikan kurikulum. Kalau enggak saya nanti kan ditegur pengawas misalnya atau ditegur kepala sekolah. Padahal sebenarnya proses itu lebih penting dari segala yang tertera di dalam kurikulum. Tapi ya itulah birokrasi ya. Jadi manusia itu dikalahkan dengan alat. Jadi manusia itu kadang dikalahkan dengan birokratis seperti itu. Tapi kalau kita mengkaji secara hakiki sebenarnya proses pembelajaran, kalau anak itu belum paham bagaimana kan dihabiskan materinya, ya. Nah, itu yang memang ada kendala-kendala. Tapi kalau menurut saya di nulis itu udah bagus sebagai sebuah SD ya, itu bagus holistik tadi itu saya suka holistik sebagai keberadaan manusia itu tidak lepas dari yang di atas dari eksistensi Tuhan Allah, tidak lepas dari kaitannya dengan alam. Maka dia mengenal alam, mencintai alam, dan sebagai manusia dia itu adalah Abdullah sekaligus Khalifatullah. Itu terkenal. Cuma anak-anak ini kadang kan anak-anak tidak begitu paham konsep-konsep ini, kan sudah dilaksanakan di dalam proses itu. Makanya ketika saya tanya itu apa, nggak tahu Bu. Ya itu ketika alumninya itu saya tanya yang di SMP itu nggak tahu, tapi yang SMA tahu, yang mahasiswa nggak tahu. Oh ya. Yeah. Mahasiswa tahu. Setelah saya pikir-pikir katanya gitu, saya maksudnya itu katanya. Yang sudah kuliah tahu. Tapi kalau yang masih SMP itu nggak tahu Bu. Enak aja katanya sekolah di sana gitu. Ya, seneng banget sekolah di sana kata ustazahnya baik-baik, nggak pernah marah katanya gitu. Terus banyak kegiatan, paling senang ya kegiatan alam itu. Itu sangat berkesan bagi mereka. Ya, itu mungkin. Indonesia ada yang ditanyakan mungkin. Nah, ini karena Indonesia ini kan terpaut lumayan jauh ya Bu dengan saya. Ini generasi, makanya tak ajak Indonesia ini kan termasuk generasi yang keberapa Us ya biar sudah berapa tahun Us? Ya. Berapa tahun Us di Nurus Us? Terpaut berapa tahun? Baru ini 3 tahun, 4 tahun jalan ya Us. Iya, jadi baru banget. Tadi udah menyimak terkait penelitiannya Bu Rukiati ya, itu luar biasa banget. Yang kemudian yang saya ingin ketahui tentang ini hubungannya tentang apakah sekolah alam atau SDI dalam Nurul Islam itu tuh sudah menjawab terkait tentang pendidikan yang berkelanjutan, Bu? Ya, kalau itu sebenarnya tidak bisa hanya dari SD alam ya, kalau berkelanjutan kan. Maka sebenarnya kalau bisa itu harus ada kelanjutan. Nah, itu sebenarnya
di apa itu SMP-nya itu? Salyo. Salyo itu ya. Tetapi saya tanya anak-anak itu yang kenapa kan nggak melanjutkan di Salyo gitu kan? Enggak Bu, orang tuanya juga gitu. Ada yang ya yang penting di SD itu yang 6 tahun itu sudah apa, memperoleh sesuatu yang sifat sebagai pondasi. Benar juga menurut saya. Tapi kan ada yang di pesantren, ada yang di sekolah negeri, dan kalau dari sisi kelanjutan, kalau mereka melanjutkan dengan sudah punya pondasi seperti itu, menurut saya sudah bagus. Berdasarkan hasil penelitian saya seperti itu. Jadi walaupun mereka sudah di perguruan tinggi, tetap ya tetap apa ciri khasnya sebagai orang Islam gitu ya. Itu yang menjalankan ajaran Islam, beribadah dan sebagainya, kemudian ketaatan gitu ya kepada aturan-aturan secara Islam itu tampak gitu ya. Jadi pada orang tua, pada ya dalam pergaulan itu tampak gitu. Jadi dari situ karena 6 tahun itu sangat berarti, sangat berarti. Jadi walaupun dia sudah di sekolah lanjutannya, dia tetap menunjukkan sebagai anak yang soleh. Tapi tentu saja itu ada peran besar dari orang tua. Kalau orang tuanya nggak berperan, ya tentu saja nggak bisa ya berhenti gitu ya, sulit ya kalau tidak ada peran dari keluarga. Ya, yang mikrosistem ya kan, dari mikrosistem, mesosistem dan makrosistem itu dalam satu kesatuan sebenarnya. Jadi kalau itu tidak saling mendukung ya akan sulit untuk ini memperoleh kelanjutan pendidikannya. Kalau tidak sejalan, tidak searah itu sulit. Tapi dari pengalaman itu saya melihat kan orang tuanya mempunyai concern yang bagus ya. Jadi kalau memasukkan ke SD seperti ini yang dinulis itu, orang tua kan pasti sudah juga memikirkan sejak awal. Walaupun dalam penelitian itu saya melihat ada juga sih orang tua yang kata guru itu hanya sekedar menitipkan anak gitu kan. Tapi itu nggak banyak. Saya lihat saya banyak mewawancarai orang tua dan mereka semua mempunyai concern, mempunyai perhatian serius untuk pendidikan anak-anaknya, sehingga ya ada yang di MAN, ada yang di SMA 2, ada yang di SMA 9 dan sebagainya itu menurut saya kan ada keberlangsungan gitu ya dari sisi capaian belajar. Jadi Nurul Islam itu sudah berperan penting untuk meletakkan pondasi anak itu ya nanti dia berjalan sesuai dengan relnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah kepada orang tuanya dan kepada guru-guru tentu saja. Nah itu mempunyai andil yang sangat besar menurut saya untuk membentuk generasi yang Qurani, generasi yang maju lah, yang beradab itu, yang juga generasi tentu saja generasi muda Indonesia yang hebat gitu ya, punya ilmu tapi karakternya hebat gitu ya, unggul. Nah, itulah harapan ada di situ menurut saya. Jadi jangan sekolah itu seolah seperti penjara. Nah, sekolah harus membahagiakan gitu ya. Maka di sana kan joyful learning itu sangat sangat menarik saya. Jadi anak itu mempunyai pengalaman yang indah, benar gitu ya, bukan satu yang sifatnya diperintah-perintah, sifatnya yang dipaksa-paksa. Itu adalah pengalaman rohani yang sangat apa? Ya memang seharusnya seperti itu. Walaupun
kita tahu ya banyak sekolah itu mengedepankan sisi-sisi yang sifatnya struktural, bukan kultural. Nah, nulis ini kultural, itu saya suka kultural. Sekolah yang bagus itu adalah yang mengembangkan kultur seperti itu. Jadi bukannya pada struktur gitu ya, harus ini sesuai ini. Nah, itu sebenarnya memenjarakan kalau struktur itu memenjarakan. Jadi sekolah seperti penjara gitu ya. Tapi kalau kultur itu memerdekakan. Gitu ya. Kalau Ki Hajar kan sekolah pendidikan itu harus ada asas memerdekakan itu. Nah, kalau sekarang kan balik itu merdeka belajar. Merdeka belajar udah belajar ke Nurul Islam itu. Padahal udah dari dulu Nurul Islam merdeka. Merdeka belajar dari dulu gitu. Tapi kalau mau merdeka belajar seperti apa contohnya? Sana Ki Hajar Nurul Islam. Saya sering menyampaikan gitu ke mahasiswa saya S1, S2, S3. Dan karena pandemi saya nggak bisa pergi saya suruh minta mereka ke Nurul Islam. Semoga diterima besok kalau ada yang mau observasi. Ya. Selalu saya promosikan. Bilang, ada kok sekolah yang bagus itu di Jogja, saya bilang. Siapa bilang sudah nggak ada. Di sekolah-sekolah mahal itu ada sekolah yang nggak mahal tapi bagus selalu saya promosikan seperti itu. Kan banyak ya sekolah-sekolah yang bertaraf internasional dan sebagainya mahal-mahal itu. Tapi kalau kita mau sekolah yang kayak gitu siapa yang mampu orang Indonesia? Paling cuma segelintir gitu. Tapi kalau mau orang tuanya betul-betul mau fokus sungguh-sungguh ya di Nurul Islam banyak pasti mampu. Nah, oleh karena itu kemarin saya minta kalau seperti itu dengan dasar egalitas itu, maka saya menyarankan saya nggak boleh loh misalnya mengambil siswa itu, merekrut siswa di awal itu dengan cara memilih. Ya. Seleksi gitu. Ya, seleksi. Kalau diseleksi nanti prinsip egaliternya hilang. Nah, menjadi sekolah elit berarti. Prinsip untuk memberdayakan masyarakat itu menjadi hilang karena prinsip untuk mendidik dari semua kalangan, dari semua potensi dengan berbagai kekurangannya itu menjadi hilang. Ya, karena yang diambil ya jelas yang sudah pinter-pinter. Nah, itu bukan sekolah egaliter lagi, bukan sekolah memberdayakan lagi, tapi sekolah elit seperti itu. Jadi itu kalau bisa tidak seperti itu. Iya. Nah, itu ada lagi apa kira-kira? Iya. Iya sih tadi juga kan bilang ya sama Ibu Rukiati. Kan kebetulan juga di kepanitiaan penerimaan peserta didik baru, Bu. Jadi emang banyak sekali yang memandang bahwa apa ya, selalu ditanya gitu kan, ada tesnya nggak sih, ada tesnya berhitung nggak sih, membaca nggak sih gitu. Padahal memang di sekolah kami kan tidak ada tes-tes seperti itu ya. Jadi orang tua tuh sudah khawatir gitu. Di kelas 1 masa nggak bisa membaca, nggak bisa berhitung gitu tuh loh, Bu. Jadi mungkin ada nggak sih pandangan dari Bu Rukiati sendiri gitu untuk meng-open mind orang tua seperti itu? Iya, kadang orang tua itu minta syaratnya apa namanya? Terlalu jauh ya, terlalu jauh minta ini minta itu. Trennya kan seperti itu ya, di TK juga seperti itu. Jadi lebih kepada kemampuan-kemampuan akademis gitu ya. Iya. Sebenarnya itu nanti mudah diraih kalau anak itu tadi sudah termotivasi untuk belajar, senang belajar. Itu sebenarnya nanti mudah diraih. Membaca, menulis, berhitung segala itu kan yang tadi itu yang saya katakan itu kan kognitif ya, berkaitan dengan kognitif. Sesuai dengan perkembangan anak itu, karena anak itu pada awal masuk itu kan memang secara umum kognitifnya itu memang belum berkembang dengan baik. Jadi harus banyak yang unsur-unsur yang lain, penginderaan gitu ya. Jadi penginderaan itu penting nanti karena untuk membangun ini berkaitan dengan perkembangan saraf-saraf di otak itu. Jadi kalau itu dikembangkan itu nanti bekal. Yang kalau orang
orang pendidikan atau orang psikologi itu kita membuat ini loh landasannya dulu gitu. Jadi kalau landasannya dulu kan bangunannya belum kelihatan. Ya, jadi misalnya membuat rumah itu nanti terwujud rumah. Ya, tapi kan harus buat fondasi dulu. Nah, fondasinya itu dimulai dari misalnya TK tadi itu ya, terus di sekolah di SD di awal-awal. Ya hasilnya bisa sih ada yang cepat memang, tapi kan anak itu macam-macam. Nah, jadi kalau mau cepat-cepat hasilnya itu ya sebenarnya nanti mengabaikan yang tadi itu yang penginderaan. Jadi masa untuk mengembangkan sensitivitas indera itu penting. Gitu. Makanya di TK itu harus banyak yang penginderaan seperti itu ya, dengan mengamati, dengan mendengar, dengan dan sebagainya itu gitu ya. Karena itu nanti berkaitan dengan ini perkembangan secara hubungan satu sama lain. Jadi kalau mau cepat-cepat hasil seperti itu nanti kan anaknya terpaksa. Gitu. Terpaksa artinya kan dia nanti harus terus ya di drill gitu ya. Kalau ada unsur belajar dari sisi keterpaksaan itu ya kan nanti dia nggak senang lagi, joyful learning lagi. Nah itu memahamkan ke orang tua sulit. Nah, orang tua itu tadi saya mengatakan orang tua itu banyak pikir yang sifatnya itu tadi ukur gitu. Yang langsung dapat diukur apa loh kalau sudah SD harus sudah bisa baca nih. Ya memang iya memang, tapi itu nanti kalau sudah lulus apa sih sebenarnya target pendidikan di sekolah dasar itu? Menurut para ahli kan calistung, membaca, menulis gitu. Tapi kan itu nanti gitu loh bertahap. Kalau masih kelas 1 kan baru masuk. Kalau sudah kelas 6 belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum masalah kok dia lulus misalnya baca aja masih ngeja-ngeja misalnya ya. Berhitung belum bisa, sampai perkalian belum bisa misalnya. Nah itu memang masalah. Tapi kalau menulis misalnya belum jelas, tulisannya nggak bisa dibaca misalnya, itu belum salah. Tapi kalau masih kelas 1 ya wajar, itu baru masuk. Jadi jangan langsung tiba-tiba nanti gurunya dalam waktu berapa bulan supaya anaknya langsung bisa baca tulis ya. Bisa dengan setiap hari dia. Tapi nanti ada keterpaksaan dari anak. Terpaksa, dia merasa iya. Terus dia merasa seperti ada sesuatu yang sifatnya beban gitu. Beban dalam belajar gitu. Nah, padahal kan konsepnya tadi bukan itu. Konsepnya tadi apa? Joyful learning. Joyful learning itu yang diterapkan di Finlandia. Finlandia itu kan konsepnya joyful learning. Jadi begitu ada pembelajaran 40 menit, misalnya nanti istirahatnya 15 menit, nanti pembelajaran lagi, sehingga ya ini nggak beban sekali gitu. Ketika dia relax itu kan lebih mudah pelajaran itu masuk. Nah kapan dia relax ya? Ketika dia sudah habis belajar, ada relaksasi, ada kegiatan-kegiatan yang anak itu beristirahat sehingga tenang gitu ya, masuk lagi dia bisa menerima lagi, tidak langsung tidur aja dari pagi sampai siang misalnya pelajaran yang sifatnya kognitif itu tidak seperti itu. Maka harus diselang-seling tadi, ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tadi. Kalau beraktivitas anak pasti senang seperti itu kan. Dia kan nggak bisa tenang gitu, namanya anak nggak bisa. Pasti di sini apa-apa. Iya, jadi memang harus seperti itu, dibuatlah ya yang banyak aktivitas seperti itu. Jadi mau sedikitlah konsepnya tapi banyak aktivitasnya gitu. Jadi itu menurut saya memang sudah sesuai dengan kodrat alami anak. Betul. Ya, kalau kita kembali pada pendidikan yang naturalis, kodrat alam ya, seperti itu. Jadi bukan satu yang sifatnya
kayak orang kuliah. Nah, kalau orang ya. Kalau kuliah kan lebih pada ilmu, pengembangan ilmu. Ya, pengembangan ilmu. Kalau SD ya lah. Ya, itu mirip saja pada si orang tua kan ada pertanyaan. Itu mirip Bu. Yang beberapa fenomenanya ditemunya kayak tadi yang beban tadi Bu. Jadi saya kayak calisthing itu kan saya pernah di kelas 1 itu kita diskusi itu kan beberapa metode kan dikenalkan untuk calisthing ya. Saya kayak model drill ya. Terus saya menemukan ada anak yang model dia itu bahasanya itu bisa membaca itu sendiri karena mungkin dia ngamatin terus kemudian mengapali pola kayak gitu kan, dia melihat tulisan-tulisan di luar gitu kan, ternyata bisa seperti itu. Nah, yang pertama ternyata memang tidak bisa semua itu dengan model drill buku paket begitu Bu. Nah terus fenomena yang kedua itu kita pernah coba sampling ya, yang kelas atas kelas 4 atau kita pernah menemui di perpustakaan itu kan ada kelas atas itu ada tugas untuk membuat sinopsis buku ya. Nah, saya pernah menjumpai itu anak-anak itu jadi dia itu tidak membaca dulu buku tapi langsung jujuk bahasa Jawanya itu langsung dia melihat belakangnya itu loh Bu. Biasanya kan ada tulisan dari penerbitnya itu. Nah terus kamu ngapain tak tegur itu. Nah dia terus malu-malu gitu. Nah fenomenanya seperti itu Bu ya. Atau mungkin itu jawaban mungkin karena kita keliru dalam metode calisthing sehingga anak itu melihat, beberapa anak kita lihat dia menulis itu atau membaca itu jadi beban begitu Bu tadi Bu yang disampaikan Bu. Ya memang tidak ada satu metode untuk semua anak kan. Ya betul. Jadi kan anak itu macam-macam gaya belajarnya ya. Dan dia juga belajar, anak itu kan belajar memahami sekelilingnya, memahami dirinya, memahami tanda-tanda, simbol-simbol. Dia kan belajar. Jangan kira anak-anak itu nggak belajar. Gitu. Iya. Dengan ada yang metodenya disampaikan oleh orang yang lebih tua, lebih kompeten ya dulu. Ada tiba-tiba kok bisa, misalnya itu bisa aja gitu, karena dia juga belajar sebenarnya. Dan sebenarnya proses di dalam otak kita itu kan sebenarnya banyak sekali yang membuat seseorang itu mampu belajar. Kan kemampuan otak kita itu sebenarnya kan sangat-sangat besar gitu, dan banyak bisa belajar dari berbagai, sehingga ya bisa saja dia seperti itu tiba-tiba dia terbiasa melihat tanda-tanda, melihat simbol-simbol, dan dia merangkai di dalam pikirannya itu, terangkai kata-kata dan sebagainya, itu bisa belajar dari situ. Jadi banyak sekarang. Menurut saya kalau anak itu senang belajar, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir bahwa dia nanti pasti bisa. Kalau dia mempunyai ini tadi, senang untuk belajar, mengeksplorasi dan sebagainya, itu nanti bisa. Asal jangan tadi itu ditekan-tekan karena kalau tertekan dia pasti beban. Kalau beban ya nanti nggak bisa masuk gelasnya. Jadi kan ada gelombang gitu ya. Kalau beban itu kan gelombang kalau masuk kotak kita kan jadi nolak dia. Jadi harus yang dia dalam suasana yang rileks, senang kan gitu, mudah. Jadi ya ada memang yang yang cepat, ada yang mungkin kan kita mempunyai kecerdasan macam ya. Mana dulu mungkin yang lebih menonjol. Ada anak yang diam aja seolah-olah dia nggak bisa. Ternyata dia mungkin berkembangnya di kecerdasan yang sifatnya kinestetik dulu, misalnya seperti itu ya. Ya kita terima, artinya setiap anak itu kan unik. Kita terima, tapi bukan berarti kita tidak memberikan. Kita tetap memfasilitasi. Jadi misalnya kelas 1 diberilah fasilitas, misalnya kartu-kartu yang ada huruf-hurufnya, huruf-huruf gandengan huruf, misalnya suku kata, misalnya. Kan belajar dengan menyenangkan itu. Jadi dibuat kartu-kartu. Ini kalau digandengkan ini apa? Misalnya dengan permainan diberi apa? Ya kalau seperti yang dulu kan diberi hadiah, misalnya saya lihat itu kan
Ini siapa yang berhasil diberi hadiah, padahal tuh ustazah siapa itu kan sering tuh memberi hadiah itu yang selain ustazah Narsi itu siapa itu yang apa namanya dari kan ini hadiah katanya untuk siapa ini nanti kalau yang berhasil duluan gitu itu menyenangkan ya, padahal kan hadiahnya sebenarnya nggak begitu mahal, itu memotivasi gitu ya, memotivasi itu bagus menurut saya ya. Itu Bu. Sada ada lagi, nggak terasa saya mintanya sama Bu Rukiati cuma 30 menit, ini nggak terasa Ternyata 1 jam ini Bu ngobrolnya. Iya. Banyak, berarti inspiratif ini. Sampai kan pernah ya Ibu Rukiat ya, jadi anak kita tuh menyampaikan kepada kami kan, loh Ustazah, kami tuh kapan sih belajarnya? Kok dari kemarin main-main terus, gitu. Jadi kadang itu ya betul. Kayak nggak kerasa gitu loh belajarnya. Anak-anak Bu, anak-anak kadang ya. Terus dijawab apa? Dijawab apa lagi? Ya itu belajar. Iya. Ya kan? Belajar itu sebenarnya apa? Kan proses dari tidak tahu menjadi tahu, ya tak? Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak baik menjadi baik. Itu proses ya kan? Prosesnya itu. Nah, anak-anak itu kan belajar dalam pandangannya kan harus ini papan tulis, tulisan, itu ya harus. Ya, tapi nggak apa-apa anak-anak bilang gitu tuh nggak apa-apa, dan pemahaman anak baru seperti itu. Orang tuanya juga seperti itu ya kan. Gitu ya. Jadi belajar itu sebenarnya proses dari yang awalnya misalnya baru sedikit atau baru nol menjadi berkembang terus. Nah, belajar itu kan tidak harus di kelas terus. Maka ada kegiatan outbound activity, ada outing, itu bagus sekali itu ya. Jadi kan sekarang banyak ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya. Saya senang sekali waktu berkata, outing ke sini ke tempat kampung ke tepi laut, tempat nelayan, pergi ke persawahan, pergi ke tempat industri itu, kan ke penjara ya. Betul, pernah Jangan dihilangkan yang seperti itu. Itu anak senang sekali. Anak senang sekali ya. Jadi belajar sambil di situ ada unsur-unsur yang menggembirakan gitu ya. Tapi dia belajar. Begini ya. Ke DPR seperti ini misalnya. Jangan kira itu nggak belajar. Tapi kalau ada anak bicara seperti itu ya kalau bisa nulisnya tetap seperti itu. Tetap itu diwariskan dari generasi ke generasi pendidik, supaya ruh itu tidak hilang. Jadi, ketika orang lain lagi nanti meneliti setelah saya meneliti, misalnya sekarang tahun 2022 meneliti, tetap sama gitu. 10 tahun ya Bu, udah 10 tahun ya. Hasilnya tetap sama walaupun misalnya sudah 10 tahun yang lalu, terus hasilnya sama, itu bagus. Berarti rohnya itu memang betul-betul ada di situ. Oke, begitu Bu. Matur nuwun Bu. Ada lagi soal Nesya? Sudah cukup Ustaz. Kapan-kapan dilanjut lagi nggih Bu, nggih. Ada. Oke, ini sudah cukup banyak dagingnya ini Bu. Bisa inspirasi dan apa ya, mungkin banyak hal yang kita rasakan itu malah kemudian diekspresikan sama Bu Rukiati ini ya. Diekspresikan itu yang terasa begitu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Rukiati, atas sharing di sini, dan ini semoga nanti kita akan share ya videonya ini juga jadi termasuk tadi itu ya, kita juga baru mikir bagaimana supaya ruhnya, makanya kemudian saya ajak juga Zanesha ini udah terpaut berapa sekian tahun tetap warisan nilai dari terima kasih Bu Rukiati atas waktunya. Islam ya. Amin. Nuwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.